hari ini kan ngadakan webinar Pak. Ya. Ini tentang apa Pak? Pada pagi hari ini SMA Muhammadiyah PK mengadakan webinar kajian remaja dengan tema efisiensi atau efektivitas penggunaan gadget ketika pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran jarak jauh itu yang kita gunakan gadget atau HP dan sebagainya itu harus efektif dan efisien. Karena ada beberapa hal, kasus beberapa yang kita baca, anak itu setelah selesai pembelajaran jarak jauh menggunakan gadget itu ada yang menggunakan untuk misalnya game dan sebagainya. Nah, itu akan kita antisipasi dari sisi kajian psikologi gitu ya. Pembicaranya siapa Pak? Pembicara adalah Ustadzah Lisdia Farhanis, psikolog yang praktisi juga pendidikan, sehingga beliau sangat menguasai dan mumpuni di bidang remaja ya, kajian remaja. Ini targetnya siapa Pak? Target peserta kita ada 270 siswa dan juga ada alumni yang mengikuti kajian kita. Jadi murid kita 270 itu ikut semua dan ditambah alumni SMA Muhammadiyah PK. Ini menggunakan media apa Pak? Kita menggunakan media PKTV yang kita share pakai streaming YouTube kita ya. Itu sudah kita lakukan webinar itu beberapa seri, ini seri sudah beberapa kajian remaja itu ya. Kita berseri ya itu kegiatan itu. Efektif ya Pak menggunakan media? Alhamdulillah kita lihat presentasi keikutsertaan anak itu sangat-sangat tinggi, antusias. Termasuk kita ke MPLS kemarin itu juga sangat tinggi keikutsertaannya. Menurut Bapak acara ini masih akan tetap dilaksanakan terus? Kita akan secara insidental mengadakan kegiatan-kegiatan webinar, baik itu kajian remaja maupun kajian keislaman, itu terus kita lakukan. Mengenai pandemi Pak, bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan selama ini? Selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar kita ada yang daring, ada yang luring, ada yang blended, jadi campuran. Blended itu campuran. Daring itu berarti pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka. Luring itu bukan berarti tatap muka, tapi luring itu bisa anak-anak itu menyimak YouTube-nya, bisa menyimak video yang dibuat oleh guru, video tutorial yang diajar oleh guru, atau bisa menyimak PPT, namanya juga luring. Ya. Ada yang blended, ada yang tatap muka, ada yang jarak jauh, tapi ada yang juga menyimak YouTube dan video yang dibuat oleh guru. Kemudian ini selain menggunakan YouTube, menggunakan media apa Pak? Kita kan kalau pagi itu tilawah itu kan pakai Zoom, kemudian Google Meet, Google Form, kemudian apalagi ya, itu guru-guru sangat kaya tuh metode media yang dipakai itu. Nah, jadi teknologi akan efektif digunakan selama pandemi ini. Teknologi sangat efektif digunakan manakala anak-anak itu paham menggunakan teknologi itu untuk kemaslahatan dan kemajuan dalam mereka belajar. Pak, protokol kesehatan apa yang diterapkan di SMA ini selama pandemi? SMP ya. Kita sudah membuat SOP, ya, standar operasional prosedur sudah membuat SOP, sudah kita mau cetak. Kita juga sudah membuat video tutorial anak berangkat sampai ke sekolah, sampai pembelajaran, ketika istirahat, ketika di perpustakaan, ketika di lab, di lobi, sampai mereka kepulangan. Kita sudah buat SOP dan tutorial. Nanti akan kita bagikan kepada orang tua, sehingga orang tua akan paham dan anaknya juga akan mengikuti protokol tersebut. Secara infrastruktur sudah kita tambahi semua, alat cuci tangan mengalir, hand sanitizer, termogan, face shield dan sebagainya sudah kita lengkapi. New normal, apa yang akan diterapkan rencananya? Ya, new normal nanti ada masa transisi. Tentu saja nanti kalau masa transisi ya kita harus menggunakan tahapan-tahapan. Mungkin nanti datangnya separuh dari jumlah siswa yang normal. Kemudian pembelajaran maksimal hanya 4 jam. Materi pembelajaran tidak menuntut harus ketuntasan KKM dan sebagainya. Mengenai staf Pak, apakah setiap harinya masuk semua atau berkira atau gimana? Setiap hari guru yang merasa kondisinya fit, tidak ada gejala sakit dan sebagainya masuk untuk membersamai pembelajaran jarak jauh. Mereka juga berseragam untuk membersamai anak-anak, karena anak selama PJJ ini juga berseragam di rumah untuk memberikan motivasi dan semangat. Pak, namanya kan program khusus. Ya. Program khususnya di apa Pak? Kekhususan kita satu, kita ada sebuah desain kurikulum yang akan mengkombinasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum syariah. Yang kedua, kekhususan kita adalah bagaimana kita bisa membersamai anak-anak itu tidak hanya ketika pembelajaran di dalam kelas, tetapi ketika mereka makan. Kan kita ada program makan itu dari sekolah, snack dari sekolah. Sehingga ketika mereka tuh makan, sholat, berjamaah tuh guru semua tuh menjadi sebuah kegiatan bersama, aktivitas bersama. Tidak selesai mengajar, selesai tidak.
Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan potensi semua yang dimiliki oleh anak-anak, baik itu potensi akademik maupun non akademik. Gitu. Saya minta statement untuk 17 nanti Pak Agustus, walaupun Ya. mulai sekarang. Apa pendapat Bapak tentang 17 Agustus untuk sekolah Pak? Tentang 17 Tentang Hari Kemerdekaan. hari kemerdekaan. Ya. Selamat ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 50 berapa ya sih Mas? Ya, anu aja pertanyaan gini. Untuk menghadapi dunia baru atau Indonesia yang lebih baik, semangat kemerdekaan itu apa yang dibawa untuk anak-anak Pak? Ya, dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, semangat kemerdekaan itu kita ambil sebagai spirit adanya Merdeka Belajar anak-anak. Merdeka Belajar itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa beraktivitas belajar dengan seluas-luasnya, bisa berekspresi, berimprovisasi. Begitu juga dengan guru sekolah memberikan keleluasaan kepada anak-anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Belajar dimanapun, di kapanpun tetap harus bersemangat.